Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Aulia Rahmah dengan NIM G0024124 kelompok B2. Di sini saya akan melanjutkan laporan praktikum anatomi 1.2 pada soal nomor 2. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di jilid 1 sampai 3. Tidak dapat berkontraksi saat jadi digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, di sini saya akan menjawab soal A terlebih dahulu, yaitu jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan malus. Di mana pertama-tama kita lihat di foto bagian kiri. Jadi, inervasi-inervasi atau nervus-nervus yang ada di regio antebrachii itu awalnya dari plexus brachialis atau persarafan lengan yang ada di situ. Nah, si plexus brachialis ini dia tuh membentuk fasciculus-fasciculus, di mana fasciculus itu terdiri dari fasciculus medialis, posterior, dan lateralis. Nah, di sini tidak semuanya menginervasi antebraki saja, ada juga yang menginervasi regio di brakinya. Nah, maka dari itu, kita harus tahu terlebih dahulu nervus apa saja yang menginervasi regio antabrakii dan malus, yaitu ada di nervus medianus, nervus musculocutaneus, nervus radialis, dan nervus ulnaris, seperti yang ada di foto di bagian kiri. Kita juga dapat melihat ke foto di bagian kanan bahwa ada nervus cutaneus antabrakii medialis juga. Nah, jadinya untuk nervus musculocutaneus sendiri dan nervus medianus itu terletak di fasciculus lateralis dari plexus brachialis. Nah, sedangkan nervus medianus dan ulnaris itu ada di fasciculus medialis dari plexus brachialis. Dan sama nervus cutaneus antebrachii juga ada di fasciculus medialis dari plexus brachialis tadi. Setelah itu dapat itu seperti yang sudah ada di foto bagian kanan dapat dilihat bahwa bagian antebraki itu dimulai dari eh, fossa dari batas fossa cubiti ke bawah. Setelah itu dapat dilihat dari sana untuk nervus radialis sendiri dia itu menyambung ya. Jadi dia tuh inervasinya luas makanya dia menyambung dari bagian brachium juga sampai antebraki. Nah, di sini tadi sudah disebutkan bahwa terjadi lemas pada digiti 1 sampai 3, di mana dapat kita lihat bahwa dari pembagian warna yang ada di foto bagian kanan atas bahwa digiti 1 sampai 3 itu diinervasinya oleh nervus medianus. Setelah itu kita lanjutkan dengan B, yaitu jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, dapat kita lihat di regio ventral ini sendiri rata-rata digunakan untuk fleksi. Nah, kita dapat lihat di foto bagian kiri, yang pertama-tama ada lamina superficialisnya, di mana itu adalah merupakan lapisan otot yang lebih atas. Nah, dapat kita lihat bahwa ada muskulus-muskulus eh, flexor superficial, yaitu ya untuk berfungsi untuk fleksi dan ada di lapisan superficial. Pertama-tama ada musculus pronator teres, sesuai namanya dia berguna untuk pronasi. Setelah itu musculus flexor carpi radialis, seperti namanya jadi berguna untuk fleksi karpal. Yang ada di bagian radialis. Setelah itu ada musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, dan musculus flexor digitorum superficialis. Nah, mereka ini diinervasinya oleh nervus medianus, kecuali di musculus flexor carpi ulnaris yang merupakan di bagian ulnaris, makanya dia diinervasinya oleh nervus ulnaris. Mereka semua berorigo di epicondylus medialis os humerus, yaitu epicondylus medialis yang ada di os humer. Nah, setelah itu kita lanjut pada lamina profundanya, yaitu lapisan yang lebih dalam, di mana kita harus mengangkat muskulus di bagian superficial terlebih dahulu untuk dapat melihatnya. Itu ada musculus flexor digitorum profundus, di mana dia itu untuk fleksi digit-digit atau jari-jari yang ada di dan ototnya itu ada di bagian profunda. Selain itu musculus flexor pollicis longus. Habis itu juga ada musculus pronator quadratus. Nah, mereka semua ini diinervasi oleh nervus interosseus anterior yang merupakan cabangan dari nervus medianus. Setelah itu dia juga diinervasi oleh nervus ulnaris pada bagian ulnar dari musculus flexor digitorum profundus. Eh, Origonya masih sama, yaitu di epicondylus medialis dari os humerus. Oke, kita lanjutkan pada bagian dorsalnya yang rata-rata berfungsi untuk ekstensi manus. Di mana
kita lihat dulu di bagian lamina superficialisnya, yaitu di bagian yang lebih superficial, terdapat musculus brachioradialis, terdapat musculus extensor carpi ulnaris longus yang berfungsi untuk ekstensi sesuai namanya, musculus extensor carpi radialis brevis, dan musculus di extensor digitorum untuk ekstensi digit-digit atau jari-jari, musculus extensor digiti minimi atau musculus yang berfungsi untuk ekstensi digiti minimi atau jari kelingking. Setelah itu musculus extensor carpi ulnaris untuk ekstensi karpal pada bagian ulna. Selain itu ada musculus anconeus. Nah, mereka semua itu diinervasi oleh nervus radialis. Nah, mereka itu juga berorigo pada epicondylus lateralis pada os humer. Jadi di os humer ada epicondylus lateralis yang mereka berorigo di sana. Selain itu dilanjutkan pada lamina profundanya, yaitu lapisan lebih dalam. Pertama-tama terdapat musculus supinator yang berfungsi untuk supinasi, musculus abductor pollicis longus untuk berfungsi untuk abduksi, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, musculus extensor indicis, di mana mereka semua berfungsi untuk ekstensi pada bagian-bagiannya. Setelah itu mereka semua diinervasi oleh nervus radialis. Nah, mereka itu berorigo pada epicondylus lateralis os humerus. Kita lanjutkan pada musculus pada regiomanus. Di sini dapat dilihat lebih jelas. Pertama-tama ada di bagian tenar, yaitu di sebelah sini, tenar. Itu tuh terdiri dari beberapa musculus. Itu pertama-tama ada musculus abductor pollicis brevis, ada musculus flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis, dan musculus abductor pollicis. Mereka itu eh, sesuai namanya, mereka itu berfungsi sesuai namanya, seperti M abductor pollicis brevis untuk abduksi, musculus flexor pollicis brevis untuk fleksi, musculus opponens itu untuk melakukan gerakan opponens seperti ini. Setelah itu ada musculus adductor pollicis untuk melakukan adduksi. Nah, mereka semua diinervasi oleh nervus medianus kecuali pada musculus adductor pollicis yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, itu kita lanjutkan pada bagian hipotenar di sebelah sini. Musculus mereka itu terdiri dari musculus palmaris brevis, musculus abductor digiti minimi, musculus flexor digiti minimi brevis, musculus opponens digiti minimi. Mereka semua diinervasi oleh nervus ulnaris dan gerakannya sesuai namanya, yaitu musculus abductor digiti minimi untuk melakukan gerakan abduksi pada kelingking, flexor digiti minimi untuk melakukan fleksi pada jari kelingking, dan opponen digiti minimi untuk melakukan opponen pada digiti minimi yaitu melakukan hal ini. Seperti itu. Setelah itu, di sini ada lapisan yang lebih lapisan intermediate-nya, di mana pada lapisan intermediate ini kita dapat melihat musculus lumbricalis di sebelah sini. Musculus yang ada di regio antebrachium yang saya lanjutkan kepada regio manus. Sebenarnya musculus-musculus yang ada di regio manus semuanya adalah lanjutan yang ada di antebrachium. Namun dijelaskan lagi agar lebih jelas. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.